wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai kritik dan esai. Perkenalkan, nama saya Abel Afnisi Saragi. Perkenalkan, nama saya Dela Lestari. Perkenalkan, nama saya Anjeli Astriani. Perkenalkan, nama saya Saskia Novalia. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Perkenalkan, nama saya Pasha Diosteni. Berikut adalah videonya. Kamu lagi cari apa? Ini aku lagi cari buku bahasa Indonesia. Yaudah ya, kita cari, tapi bentar ya. Aku balik bukunya dulu. Del, ini bukunya aku udah dapet. Oh iya, makasih Bel. Iya. Sama aku selalu mengalah. Del, kita gabung ke mereka yuk. Ayo. Please don't go away, berisa di lesa balik itu. Guys, boleh gabung nggak? Boleh, duduk aja. Makasih. Guys, kalian sudah pada tahu belum tentang kritik dan esai? Iya, sama dong. Aku juga belum tahu. Kalau kalian gimana? Oh, pertama-tama kalian itu harus paham mengerti dulu mengenai kritik dan esai itu. Nah, kalau untuk kritik karya sastra itu, kalian itu harus tahu tentang penilaian secara seimbang, baik itu dari segi kekurangan maupun dari segi kelebihan karya sastra itu. Nah, kalau kritik sastra itu jenisnya ada 4. Yang pertama, kritik sastra induktif. Yang kedua, kritik sastra yudisial. Ya, kritik sastra itu Yang keempat, kritik historis. Nah, banyak kan jenis-jenisnya. Oh, gimana sih? Jenis itu aku belum ngerti ya. Yang pertama itu ada kritik yudisial. Apa sih kritik yudisial itu? Kalau kritik yudisial, kita memberikan satu kritik mengenai sebuah karya sastra, tapi berdasarkan norma-norma dan teknik penulisannya. Yang kedua, ada jenis kritik sastra induktif. Nah, kalau yang induktif ini bertujuan untuk memberikan fakta-fakta yang berhubungan dengan metode-metodenya, waktu penciptaannya, dan disusun secara teratur. Nah, yang ketiga ini ada kritik sastra impresionalistik. Kritik ini tuh mengkritik sebuah sastra yang muncul dari produksi aliran individualisme romantis dan akan kesadaran dari yang lebih modern. Yang keempat ada kritik historis. Kritik historis seperti yang teman-teman tahu kan, historis itu apa? Sejarah. Betul, jadi kritik historis ini muncul akibat dari periode sejarah, terutama untuk sastra. Itu dia 4 jenis kritik sastra yang perlu kita ketahui. Ini merupakan dasar-dasar yang perlu kita ketahui. Oh gitu. Tapi berdasarkan emangnya hanya satu saja yang bisa dipelajari? Oh, tidak ada yang banyak sekali objek kajian yang dapat kita kritik. Bukan hanya novel, misalnya ada seni tari, seni musik, bahkan drama dan film yang bisa kita kritik. Untuk syarat-syarat kritik yang baik itu gimana sih? Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus kamu ketahui untuk mencapai kritik yang bagus. Yang pertama, kritik itu harus berupa membangun dan menaikkan taraf kelayakan sastra. Yang kedua, itu harus bersifat objektif. Kamu tahu nggak objektif itu apa? Apa itu objektif? Nah, jadi objektif itu harus sesuai dengan fakta. Jadi kalau kamu mengkritik sesuatu karya sastra itu harus berupa ada yang faktanya gitu loh, ada yang fakta mendukung gitu. Kayak ketiga itu kritiknya harus memperbaiki cara berpikir, cara hidup dan dapat mempengaruhi hasil karya. Langkah yang ketiga itu harus sesuai dengan lingkungan kebudayaan dan tata untuk menilai yang berlaku. Langkah yang kelima, kritik dapat membimbing pembaca berpikir
kritis dan menaikkan kemampuan terciptanya karya sastra terhadap dan kenaikan kemampuan. Kalau yang esai gimana? Oh, kalau esai, yang aku tahu sih esai itu karena prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas. Lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya, pengarang esai disebut esais. Esai sebagai satu bentuk karangan dapat bersifat informal dan formal. Esai informal mempergunakan bahasa percakapan dengan bentuk sapaan saya dan seolah-olah ia berbicara langsung dengan pembacanya. Adapun esai yang formal, pendekatan serius, pengarang mempergunakan semua persyaratan penulis. Esai juga sebuah komposisi prosa singkat yang mengekspresikan opini penulis tentang subjek tertentu. Nah, sebuah esai dasar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek bahasa dan pengarangan tentang subjek. Tubuh esai yang menyajikan seluruh informasi tentang subjek, dan yang terakhir adalah konklusi yang memberikan kesimpulan dengan menyebutkan kembali ide pokok, ringkasan dari tubuh esai, atau menambah beberapa observasi tentang subjek. Oh, gitu. Oh iya, apa ada perbedaan antara kritik dan esai? Ada nih. Yang pertama, perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang pertama, kritik, objek kajiannya itu adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan esai, objek kajiannya dapat berupa karya atau fenomena. Yang kedua, untuk kritik itu ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Yang esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga, itu kalau kritik menyajikan data objektif, kalau esai tidak selalu membutuhkan data. Untuk perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulis, yang pertama itu kritik penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Kalau esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Yang kedua, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah matang. Kalau untuk esai, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang terakhir, untuk kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Kalau esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Segitu pembahasannya, Andi. Oh begitu. Kalau contohnya kayak gimana contoh karya sastra? Contoh kritik karya sastra. Ini ada puisi yang judulnya Tikus Lembar Daun, karya Sapardi Djoko Damono. Gimana cara mengkritiknya? Kamu contohnya? Jadi dulu ya. Oh, jadi ini dia makna puisi ini itu tentang seorang yang mencoba meratapi nasib dan sifatnya selama ia hidup. Karena yang telah diukur tanduk ada di kehidupan hari dunia. Dia menyadari bahwa kehidupannya akan abadi walaupun hanya sesaat. Karena semua yang dia lakukan tak akan terulang lagi. Dia mencoba menyesali apa yang telah dia lakukan selama dia hidup. Dia mencoba merubah semua sifat buruknya, namun waktu hampir habis. Sehingga dia mencoba melakukan yang terbaik sebelum kematiannya tiba, walaupun hanya sebentar. Jadi kayak gitu penjelasan tentangnya. Oh, jadi kritik sastra itu contohnya kayak gitu ya? Kalau contoh esai gimana? Kalau contoh esai kita bisa ambil dari artikel mengembalikan prinsip peraturannya lah. Kayak Indonesia telah dikenal sebagai negara dengan masyarakat
berjalan kaki. Ada banyak alasan yang membuat masyarakat kita lebih memilih menggunakan kendaraan ketimbang berjalan kaki. Salah satunya adalah kondisi trotoar. Trotoar merupakan sarana bagi masyarakat untuk berjalan kaki. Namun saat ini mulai disalahgunakan. Beberapa penyalahgunaannya antara lain digunakan sebagai tempat berjualan, parkir kendaraan, dan yang cukup sering terjadi adalah digunakan oleh sepeda motor untuk menghindari kemacetan di jalan raya. Tentunya keadaan yang seperti itu membuat masyarakat kurang merasa nyaman untuk berjalan kaki. Telah banyak upaya dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. Misalnya dengan menertibkan pedagang kaki lima dan kendaraan roda 2 yang menggunakan trotoar. Namun tampaknya upaya tersebut belum maksimal, Bella. Nah, bisa kita lihat terbukti dengan masih banyaknya kejadian serupa yang dapat dijumpai di beberapa kota di Indonesia. Juga diperlukan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk memberikan efek jerah bagi orang-orang yang telah menyalahgunakan trotoar. Jadi itu sebenarnya. Wah, kayaknya udah beres tuh. Kita beres-beres yuk. Di tiap cerita tentang jalan bersamaku selalu mengalah. We thank for you babe. Sekian video pembelajaran dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.